bukti-bukti kecintaan tanpa perlu ada pernyataan-pernyataan cinta. Tanpa ada pertanyaan. Iya, tanpa perlu ada pernyataan aku mencintai alam. Tapi mereka melakukan Melakukan itu. percintaan itu. Nah, itulah kehebatan orang-orang pedesaan. Gimana Gus memandangi romantika ini sebenarnya? Ya, satu panggilan cinta pada diri setiap manusia itu kan sebenarnya ada ya. Ada. Setiap diri manusia itu di muka bumi belahan manapun itu ada. Panggilan cinta, kerinduan kepada Sang Khalik itu pasti ada. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila progresif revolusioner. Salam progresif revolusioner. Pancasilanya mana Gus? Oh, ketinggalan ya? Di Jasni ya, jaringan Zawiyah Sholat Naria Indonesia. Wah, sudah lama tidak ketemu beliau Gus Alpi, karena beliau melalang melintang di setiap daerah, dikunjungi satu persatu. Itu istri semua atau gimana Gus? Ya, kebetulan teman-teman. Gus, melihat Indonesia tidak hanya melihat di perkotaan Gus, tapi di pelosok pedesaan, sungguh banyak menemukan cintanya Gus di sana Gus. Cinta terhadap alam, cinta terhadap manusia dan Tuhannya. Mungkin tanpa diatur mereka sudah bertani, tanpa adanya ini mereka sudah melakukan aktivitas itu. Sangat cintanya mereka terhadap itu. Bagaimana Gus Alpi melihat ini? Ya, terima kasih Bung Adit. Jadi dalam ilmu balaghah atau lughatul arabiyah itu makna Arab itu maknanya desa atau pedesaan dalam pemaknaan sekarang. Bangsa Arab itu pada waktu zaman dulu dimaknai orang-orang yang desa, orang-orang yang tertinggal, tidak memiliki peradaban yang maju. Contoh, sentuhan-sentuhan teknologi, peraturan, norma-norma, dan budaya, terutama dalam hal terkait sistem pemerintahan kan itu. Lah Arab sendiri atau desa atau daerah pedesaan atau perkampungan itu memang identik hidup berdasarkan sifat alamiah atau sifat-sifat yang memang itu lahir dari dorongan nurani manusia, dan tentu hal itu akan bersinggungan dengan sifat-sifat hayawani dan sifat-sifat yang lain seperti tumbuh-tumbuhan kan gitu. Karena ada hubungan-hubungan dengan hayawani dan tumbuh-tumbuhan gitu kan, sehingga mereka hidup sisi kejiwaan yang mengait-ngaitkan dengan hal itu. Makanya cenderung masyarakat desaan itu sangat lebih mudah ya dalam menangkap fenomena-fenomena alam di sekitarnya gitu. Seperti misalnya yang ada di Indonesia atau tanah Nusantara yang sangat keren bagi saya ya, misalnya orang suku Baduy gitu kan. Panjang ulah ditetek, pondok ulah disambung misalnya kan. Itu kan sebuah falsafah kehidupan bagi masyarakat Baduy gitu kan. Orang-orang Baduy itu memang masyhur, sangat terkenal dengan nuansa kehidupan yang mampu menyatu dengan alam, menghargai alamnya, menghargai lingkungannya, sampai pada satu tahapan bukti-bukti kecintaan tanpa perlu ada pernyataan-pernyataan cinta. Tanpa ada pertanyaan. Iya, tanpa perlu ada pernyataan aku mencintai alam, tapi mereka melakukan itu. Percintaan itu. Nah, itulah kehebatan orang-orang pedesaan dibandingkan dengan orang-orang perkotaan yang lebih cenderung pada pencitraan-pencitraan belaka gitu. Mereka menafsirkan cinta-cintanya dengan ungkapan-ungkapan gitu. Kalau orang-orang di pedesaan dia bukan hanya ungkapan tetapi praktek gitu. Bagaimana menjaga alam, bagaimana menjaga sawah, bagaimana menjaga hewan, bagaimana menjaga udara kan gitu.
mereka memahami hal itu. Iya, makanya ada ungkapan dari guru kita ya, Pak Teguh Undako Susilo dalam bukunya, ketika kita mencintai tumbuhan itu sendiri, merawat tumbuhan itu sendiri, maka tumbuhan tersebut menganggap kita sebagai khalifahnya. Jadi ketika berbuah, ketika panen gitu. Jadi ternyata tanaman juga memilih juga majikannya, ya kan, gitu. Dirawat gitu, dan sebagainya. Terus apakah kita sebenarnya tidak sadar bahwa kita sebenarnya tidak hanya khalifah terhadap manusia itu sendiri, tapi terhadap alamnya. Karena ada timpangan di antara pedesaan dan di perkotaan ya pastinya, terus gitu. Hanya bagaimana melihat konteks manusia itu sendiri, bahkan mungkin saling sikut-sikutan, saling mungkin injek-injekan gitu, lain-lain. Ada harapan besar ternyata Gus ya dari situ Gus. Mungkin Gus Alpi bisa menceritakan sejarahnya pada saat itu, zaman dulu romantika gitu. Mungkin gini ya, Nabi Muhammad itu kan lahir di tanah Arab ya. Dia menerima wahyu sehingga menjadi nabi, namun ada satu konteks yang memang sebelum menjadi nabi pun dia sudah melakukan, sehingga dia memang sangat harus gitu menjadi satu teladan gitu kan. Bagaimana akhlakul karimah itu terbangun dari kehidupannya, bahkan pasca dia diangkat menjadi orang yang paling mulia, yaitu dengan makom nabi dan rasul, akhlak mulianya itu malah semakin sempurna kan gitu. Bagaimana Nabi Muhammad itu menghadapi sebuah masyarakat yang memang banyak kebodohan ya, kejahilan gitu kan. Zaman jahiliyah gitu kan. Tapi Nabi Muhammad mengedepankan sisi kemanusiaan, humanisme gitu kan. Bagaimana hidup berdampingan dengan tetangga, hidup berdampingan dengan masyarakat, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana memperlakukan saudara, yang dalam satu garis besarnya disebut akhlakul karimah gitu. Dan itu sebenarnya pun dimiliki oleh masyarakat Nusantara dalam beberapa dimensinya, dalam beberapa konsepnya kan gitu. Misalnya bagaimana masyarakat Nusantara itu punya satu kegemaran yang itu dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad, yaitu gotong royong. Iya, gotong royong. Jadi orang-orang perkampungan atau pedesaan di Nusantara ini sampai sekarang masih berjalan gitu kan. Ketika tetangganya sakit gitu kan, paling dijenguk, ya dijenguk gitu kan, tengokin, bahkan sampai sok tahu gitu. Ini obatnya ini gitu. Iya guys. Saking sayangnya gitu. Saking sayangnya pada tetangga, saking sayangnya pada mungkin bawa selain buat tentengan, bawa obat-obatan tradisional juga. Luar biasa. Ini zaman Majapahit sendiri kan sebagai salah satu contohnya, misalnya kehidupan di masyarakat Majapahit waktu itu memang masih cenderung pada kehidupan penyembahan selain pada Allah, namun ada memang yang berpaham tauhid ya, tauhid secara utuh walaupun tidak semirip atau persis dengan Nabi Muhammad itu. Masyarakat Majapahit waktu itu ketika hendak mengamankan suatu daerah, sudah ada yang namanya ronda atau siskamling ya sekarang ya. Sudah ada ronda. Mereka bikin alat bunyi yang bernama kentongan. Oh, kentongan sudah ada, Gus? Iya, itu dibuat di masa Majapahit pertama kali itu. Di masa Majapahit dibuatlah kentongan untuk menandai sesuatu sebagai kode keamanan. Tung 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 3 kali itu kodenya, misalnya ada apa ya. Tung 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 kencang berarti itu ada maling. Kalau tung tung nah itu ada banjir, ada gempa. Itu kentongan itulah sebagai alat kode untuk
mengumpulkan mengumpulkan masyarakat. masyarakat. Dan itu tanpa perlu ada hukum tertulis gitu. Sudah menjadi bahan musyawarah bersama. Nanti ketika tongtongan begini nanti begini yang itu. Nah, di zaman Syekh Hasyim Asy'ari pernah terjadi ada perbedaan pendapat dengan antara ya, kentongan itu. ya kentongan itu tadi. Boleh dipergunakan atau enggak di ya, masjid. dengan Syekh Fakih Mas Kemambang kan. Ya, Kentongan bisa dipakai apa enggak? Kata Hadratus Syekh waktu itu memang belum gitu ya. Belum. Kalau yang dengan kulit bisa. Namun pada akhirnya kan ternyata memang bisa dengan kentongan sebagai penanda untuk tempat ibadah. Karena memang di masyarakat Jawa kan kultur kan nggak masalah gitu. Tapi saking tolerannya Mbah Hasyim itu ya udah masjidnya sekali nggak pakai tongan ketika ada kunjungan dari itu. Jadi sana juga ketika ada Mbah Hasyim ada kentongan gitu. Sangat menghargai ya, luar biasa ya. Yang unik itu malah di dunia pertanian. Itu yang paling unik itu. Gimana? Dalam pandangan saya di dunia pertanian. Suatu hari saya kan pernah bermusafir ya, berjalan kaki dari ujung pulau barat sampai ujung pulau timur Jawa sampai Aceh, Lampung sampai Aceh. Di Banyuwangi waktu itu bulan puasa kurang lebih. Itu saya sedang musafir di daerah namanya daerah Blok Agung, di dekat pesantrennya Blok Agung itu. Daerah Lampung itu. Daerah Banyuwangi. Banyuwangi Jawa Timur. Jadi siang-siang saya jalan kaki itu di tengah sawah. Para petani ini sedang panen. Padahal bulan puasa. Bulan puasa. Saya liatin mereka itu bercanda, tertawa gitu kan. Tertawa. Ya ada yang mungkin ada yang puasa tapi kebanyakan nyatanya puasa. Karena waktu itu saya singgah di pinggir pohon. Ada bapak-bapak juga yang menepi istirahat, ngobrol gitu kan. Jadi petani-petani Indonesia ini ada hal yang sangat unik gitu. Dengan kondisi yang terik panas, keringat bercucuran gitu kan, dengan kesabarannya gebuk gitu kan. Dan waktu itu kan dengan gebuk ya, belum ada mesin modern kan, gebuk gitu. Tapi dia sangat suka bukan karena akan mendapatkan bagian gabahnya, bukan karena gabahnya. Jadi karena itu bagian daripada simbol persatuan antar petani, persatuan. Kalau saya nggak ikut manen di sawahnya si A, ya, nanti kalau saya panen nanti nggak dibantu. Gitu. Ketika nanti saya nggak ikut bantu menanam, bantu dia, nanti sawah saya juga nggak akan ada yang bantu. Nah, di situ ada simbiosis yang akhirnya mengikat, gitu, mengikat bersama. Bukan karena hasil padinya, tapi karena keberlangsungan perjalanan pertanian itu sendiri yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Oh memang ya Gus ya, mereka itu nggak pernah disuruh ya, ataupun diworo-woro kayak misalnya ada suatu ketika ya di kampung saya itu ada hajatan atau apa, mereka tuh datang sendiri Gus, sendiri. Luar biasa subhanallah. Ya agak merinding ya kan. Datang sendiri ngebantu Gus. Ini yang sulit dijumpai di konteks perkotaan. Gimana Gus memandangi romantika ini sebenarnya? Ya satu panggilan cinta pada diri setiap manusia itu kan sebenarnya ada ya. Ada. Setiap diri manusia itu di muka bumi belahan manapun itu ada. Panggilan cinta, kerinduan kepada Sang Khalik itu pasti ada. Dengan bahasa masing-masing. Namun memang ada satu memang kekhususan di masing-masing bangsa atau suku ya. Bagaimana orang Jawa misalnya kan ada tetangga meninggal langsung berduyun-duyun gitu kan. Berduyun-duyun, ada yang bawa beras, ada yang bawa pisang, ada yang bawa macam-macam bawaan, biasanya kan ibu-ibu itu kan. Nanti bapak-bapaknya mendirikan tenda gitu kan. Dan apalagi kalau yang meninggal itu orang yang kurang mampu ya. Kan itu butuh kain kafan, butuh apa. Itu semua diatur gitu kan. Dibuatkan bagaimana supaya yang meninggal ini, yang ditinggalkan keluarga ini nggak terlalu terbebani mentalnya kan gitu. Maka adat istiadat seperti ini pada dasarnya memang harus terus dilestarikan karena ini bagian daripada jalan untuk wujud daripada cinta itu sendiri. Kan gitu. Nah kalau cinta hanya berupa kata-kata kan berarti hanya apa namanya itu hoax. Karena wujud berbicaraan itu kan harus berupa wujud ya.
Kalau hanya berbicara berarti hoak gitu ya. Nah, Maka kata Bung Apek kita harus memaknai ini kata benda atau kata sifat. Luar biasa ya Gus ya, melihat dari konteks pedesaan tadi kita lihat dan konteks perkotaan. Gus, sebenarnya ada yang masih terjaga, sangat masih terjaga itu mungkin ya kalau ngeliat di Jogja, di Solo, keratonan apa memang karena melekat ada rajanya gitu Gus di sana. Gus. Atau Gus Alpi mau ngeliat apa berdalam sebenarnya seperti apa Gus? Itu tuh sangat tawadu bener sama rajanya. Mungkin kalau rajanya lewat tuh masih nunduk, tidak bisa. Itu luar biasa di situ masih terjaga banget. Apa kita harus seperti Gus atau gimana Gus? Kasih sejarahnya juga Gus gimana? ya, kebetulan saya juga emang ada beberapa teman yang menjadi abdi dalam keraton ya di Yogyakarta dan di Solo. Saya pernah ngobrol secara intensif tentang kenapa abdi dalam itu harus sungkem, harus berjalan menunduk, harus begini dan begitu. Dia ringkas tuh jawabannya tuh, ringkas banget. Saya mengabdi pada raja itu bentuk latihan, mengabdi pada Tuhan. Allah. Jadi raja itu hanya menjadi satu simbol, alat sebagaimana Ka'bah menjadi simbol pusat sentral ibadah umat Islam. Dia menjadikan raja itu hanya simbol, hanya jalur untuk berlatih tunduk kepada Sang Pencipta. Begitu. Bagaimana saya bisa berkelakuan baik ketika saya tidak tunduk pada Tuhan? Bagaimana saya bisa menyatakan diri tunduk pada Tuhan ketika dengan pelatihan aja saya nggak bisa gitu. Jadi begitu. Jadi itu menjadi satu landasan. Dia berpijak untuk berlatih mengabdi kepada Tuhan dan bagaimana dia membuktikan dirinya benar-benar mencintai Tuhan dengan begitu jalannya bungkuk gitu kan. Memang kita harus tundukkan kepada Tuhan, bukan hanya dohirnya tapi kan batinnya gitu kan. Gitu. Terus dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan. Nah, kita berdoa pada Tuhan kan diajarkan dengan bahasa yang halus, memuji Tuhan kan gitu. Terlepas daripada supaya agar kan itu. Namun itu semua menjadi satu jalan bagi kehidupan mereka supaya lebih baik dari sisi basyariahnya maupun sisi insaniahnya. Ya. Gitu. Berarti mereka tidak hanya itu juga ya Gus ya, bahwa sebenarnya ada ikatan juga nggak sih Gus sebenarnya gitu Gus dari raja-raja pada saat itu sehingga sangat tawadu banget. Maksudnya berapa penduduknya di sekitar terhadap rajanya pada saat itu. Sangat tawadunya mungkin udah menghibahkan diri. Ya kalau kita melihat ya apa yang menjaga Gunung Merapi itu ya Pak. Itu juga saking tawadunya menjaga amanah untuk menjaga gunung itu sendiri. Bahkan tidak hanya kita lihat dalam keraton, setiap perayaan-perayaan budaya itu sangat menjunjung tinggi Gus. Menjaga apa yang sudah menjadi leluhurnya mereka. Apa sebenarnya Gus yang menjadi ikatan kuat leluhur atau turunan-turunan tersebut Iya. masih terjaga di daerah semasa kini? Satu hal yang jelas di dalam jiwa masyarakat Indonesia yang saya juga merasa bangga sekali ya menjadi bangsa Indonesia bahwa kita ini diajarkan dari satu pemahaman norma budaya kita gitu untuk mencintai tanah air kan gitu ya. Tanah air ini adalah milik kita bersama sehingga harus dijaga bersama. Di situ pola-pola memahami dan cara bagaimana mencintai dan menjaga tanah air itu ini yang selalu ditekankan oleh kaum bangsawan sehingga masyarakat tertata untuk mampu menjaga tanah airnya atau negaranya kan itu saja sebenarnya. Iya. Luar biasa Gus, ternyata memang dalam kelas falsafah bersama Gus Api ini nanti akan manjang pada sahabat-sahabat Komju TV dimanapun berada. Kita akan melanjut dalam Root Nation yang lain, bahwa sebenarnya kecintaan bangsa ini sebenarnya dari sosok kerinduan. Kita melihat dalam rindu itu melihat di mana-mana bayangannya itu merasa sakit hati kalau kita tidak cinta. Bahkan melanggar pun
sulit. Bagaimana bisa melanggar? Orang kita saja udah sangat menghibahkan. Ada closing statement Gus, 2 menit aja Gus. Ya. Jadi satu warisan dari Nabi Adam yang sampai Nabi Muhammad dan sampai kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu warisan dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad sampai ke kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita maknai lebih mendalam sebagaimana yang dipahami oleh Robiantul Adawiyah, tidak ada cinta selain dari Sang Maha Cinta, kan itu. Nah, cinta ini berupa macam-macam. Ada cinta tanah air seperti yang dipahami oleh masyarakat Nusantara. Ini juga cinta yang berasal dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mencintai tanah air itu anugerah. Ya. Jadi rahmat dari Allah. Sebuah bangsa yang tidak memiliki tanah air, linglung hidupnya. Nah, kita sebagai bangsa Nusantara diberi tanah air, lalu diberi cinta, hingga kita merawat dan menjaga tanah air kita. Kalau kita nggak diberi cinta kepada tanah air kita, ya tentu bangsa ini akan berantakan, kan gitu. Ya. Luar biasa Gus, tapi memang sangat mendalam. Beliau akan ulas lagi lebih panjang lagi. Terima kasih pada sahabat-sahabat Komju TV Berada. Kelas falsafah dalam pertemuan ini akan berlanjut dengan ahli-ahli filsafat yang lain yang menurut kita mampu untuk berbicara dalam kelas falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus.